All new Aerox Alpha, it's fucking cool guys. Ya, Yamaha menghadirkan sebuah motor yang bisa dikatakan membuat banyak dari kita geleng-geleng dan panas mungkin ya guys ya. Ciao, bentornato nel canale Automotive Cenderis. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Amin amin robbal alamin ya geng. Dan di kesempatan video kali ini, ayo kita membahas soal kehadiran dari All New Aerox Alpha 2025 yang bisa dikatakan banget kayak Yamaha ini emang ingin mendobrak, ingin menendang ribuan bahkan ratusan ribu pintu kali ya. Ya, Yamaha per 18 Desember kemarin resmi meluncurkan maxi skuter terbarunya, yaitu All New Aerox Alpha 2025. Berita soal kemunculan dari Aerox ini emang udah lama banget terhembus terdengar, dan banyak dari kita pasti yang menunggu-nunggu soal kehadiran dari All New Aerox ini. Tapi emang Yamaha kayak pinter banget mempermainkan ini. Jadi mereka itu mainnya rapi, mainnya halus, main diam, main bersih, dan memberikan bocoran-bocoran itu sedikit seperti itu. Dan kenapa saya bisa bilang kalau All New Aerox Alpha 2025 ini keren? Ya, kalian bisa lihat sendiri, nggak cuma dari soal tampang, tampilan, desain, fitur, ataupun berbagai perubahan yang dibawa oleh Aerox Alpha ini, geng. Mungkin kita bisa sedikit lihat perubahan dan improvement apa aja yang dibawa oleh Yamaha terhadap All New Aerox Alpha 2025. Ya, kayaknya Yamaha ini tahu ya guys ya, kalau pangsa pasar dari Aerox itu ya emang anak-anak muda yang berjiwa muda, berjiwa apa ya, darah-darahnya itu masih membara, mendidih, suka-suka motor yang sporty ya, walaupun itu cuma motor matic, kasarannya seperti itu ya guys ya. Dan untuk motor matic sendiri di Indonesia bisa dikatakan ada beberapa kasta, dari yang entry level, terus kelas menengah sampai kelas yang didewakan seperti itu. Nah, mereka itu tahu kalau Aerox ini bisa dikatakan berada di kelas atas skuter matic, dan emang peminatnya itu banyak banget bahkan dari awal kemunculannya. Nggak salah sih ya, karena emang Aerox desainnya itu keren, sporty, dan aura-aura motorsportnya itu emang dapat banget. Nah, ini yang mungkin didengar Yamaha dan diimprove Yamaha di generasi teranyarnya ini. Yamaha memberikan kesan sport scooter ya, yang terinspirasi dari DNA R series seperti itu. Bisa dilihat di bagian perlampuannya, geng. Di bagian perlampuannya ini Yamaha memberikan perubahan dan gebrakan banget di sini. Pelampuannya ini udah kita lihat perubahannya semenjak di waktu NMAX Turbo ini dilahirkan. Jadi Yamaha udah fokus banget ke area-area perlampuan seperti itu ya guys ya. Karena mungkin mereka sadar area lampu itu emang area yang pertama kali dilihat dari sebuah motor. Ya kasarannya wajahnya seperti itu ya guys ya. Jadi perlampuan di situ diubah total. Layaknya sebuah motorsport, banyak yang mengatakan seperti Panigale, it's okay banget, ini keren banget. Jadi untuk perlampuannya itu dibuat dual headlamp, jadi terpisah kanan dan kiri ya guys ya. Dan lampu utamanya itu udah kayak proyektor seperti itu. Jadi Yamaha mengupgrade nih, udah pakai proyektor dari NMAX Turbo dulu. Dan untuk lampu sennya pun di area depan udah menyatu dengan lampu utamanya, jadi lebih simple, lebih minimalis, tapi tetap garang seperti itu. Dan untuk R seriesnya, kalian akan menemukan rasa-rasa R series itu di bagian buritannya. Di bagian stop lampnya ini lebih sipit, lebih simple, tapi dengan aura yang oke punya. Dan untuk lampu sennya plek ketiplek dengan R series seperti itu ya guys ya. Lampunya udah full LED dengan dual proyektor di bagian depan. Nah, desain, fitur, dan teknologi atau performanya itu juga udah di-upgrade banget pada All New Aerox Alpha ini, geng. Dan untuk
Aerox Alpha ini sendiri emang nilai sporty khas Yamaha dan teknologi-teknologi yang canggihnya itu emang disematkan di sini, geng. Ya mungkin mereka mendengar dan mengetahui pasar mereka anak-anak muda ataupun bapak-bapak yang masih berjiwa muda ya, guys ya. Dan ya memang Aerox ini bisa dikatakan menjawab keinginan itu, geng. Karena untuk desain dan riding position-nya juga itu kayaknya udah diperhatikan. Dan untuk kemampuan kaki-kaki, Yamaha juga nggak melupakan untuk mengupgrade-nya. Untuk kaki-kaki dari varian terendah sampai yang tertinggi udah menggunakan double disc brake. Apalagi untuk yang varian ABS dan yang Alpha Turbo dan Alpha Turbo Ultimate udah menggunakan ABS dual channel kayaknya ya, guys ya. Dan untuk fitur-fitur yang lain banyak banget ya. Di antaranya udah menggunakan smart key, terus keyless, terus USB, dan nih ada lampu hazard, terus ada lagi itu, geng, traction control dan emergency stop signal. Jadi kalau kalian melakukan pengereman mendadak itu udah ada lampu peringatannya untuk yang di bagian belakang. Dan untuk menengok di area speedometernya udah full digital. Apalagi untuk varian tertingginya udah menggunakan layar TFT dan udah terkoneksi dengan smartphone kalian tentunya dengan menggunakan aplikasi Y-Connect seperti itu ya, guys ya. Dan untuk bentuk dari speedometernya pun diperhatikan banget. Bentuknya itu persegi panjang basicnya, tapi dengan frame rangka-rangka di bagian sampingnya itu yang bentuknya itu ala-ala robotik banget, geng. Dan ada itu ya, apa namanya, aplikasi Y-Connect, terus udah ada 2 mode kayaknya itu, mode siang, mode malam, dan kecerahannya itu adaptif banget. Jadi kalau kalian berkendara di tempat terang ataupun di tempat yang minim cahaya itu nanti bisa menyesuaikannya. Dan untuk speedometernya itu kayaknya ada 3 mode ya. Ada yang main display, terus tachometer visualization, dan track time seperti itu, geng. Dan untuk mode berkendaranya, kalau yang varian tertinggi itu juga ada 2 mode, T-Mode sama S-Mode. Dan yang dilengkapi dengan YECVT itu ada 3 tingkatan ya. Ada 3 tingkatan, low, medium, sama high. Dan untuk varian tertinggi sama halnya seperti NMAX Turbo yang Ditchmax, Yamaha memberikan damper, jadi udah minim banget getaran. Dan untuk harganya ya kalian bisa cek sendiri di video saya yang sebelumnya. Oke.